Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Manani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi atau saya akan mereview sebuah materi tentang teknik pencahayaan dalam dunia fotografi. Kalian tahu sendiri kan fotografi itu apa? Fotografi ialah sebuah teknik melukis. Melukis sebuah cahaya yang dipantulkan kepada sebuah objek agar menjadikan sebuah gambar yang sangat bagus atau enak dilihat. Nah, jadi apabila dalam dunia fotografi itu tidak ada cahaya, maka kita tidak dapat mengabadikan sebuah momen atau sebuah gambar yang ingin kita dapatkan. Maka dari itu tidak jauh kaitannya dari dunia fotografi dengan teknik pencahayaan itu sendiri. Pengertian cahaya secara umum adalah cahaya merupakan energi berbentuk gelombang yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Dalam ilmu pengetahuan alam, terutama fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Nah, dalam kaitannya dengan dunia fotografi itu cahaya dibagi dua prinsip. Yang pertama itu ialah available lighting dan kedua itu artificial lighting. Dalam garis besarnya available lighting itu adalah cahaya yang sudah tersedia dari bumi ini atau tersedia dari alam ini. Jadi kita tidak perlu dengan alat, kita perlu menambahkannya lagi dengan alat bantuan seperti lampu atau apalagi sih biasanya yang dipakai dengan fotografer profesional itu ya, pokoknya lighting alat bantu dan sebagainya lah. Pokoknya itu available lighting itu tidak menggunakan alat bantu sama sekali. Nah, berbalik dengan artificial lighting, yaitu artificial lighting ialah sebuah jadi dalam dunia pencahayaannya itu dibantu dengan alat bantu seperti lighting dan sebagainya untuk menambah cahaya tambahan yang kurang dari available lighting. Mungkin garis besar seperti itu ya dalam prinsip pencahayaan dalam fotografi. Lanjut. Nah, jadi ada beberapa teknik pengambilan cahaya dalam dunia fotografi. Yang pertama itu ada oval light. Ya, jadi di sini posisi lighting itu berada di 3/4 objek, maka yang terjadi adalah sedikit bayangan pada bagian belakang. Contohnya ada di berikut ini. Yang kedua ada side light. Side light itu adalah posisi objek tepat berada di samping objek. Maka yang terjadi adalah bayangan pada setengah objek pada sisi lain. Jadi lighting itu ada di sisi samping kita, sejajar. Maka akan terjadi bayangan pada samping kita juga. Nanti contohnya juga ada di samping. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada rim light. Posisi berada di bagian belakang sudah seperempat objek, maka yang terjadi adalah bagian gelap sehingga akan tergaris pada objek. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah backlight. Jadi posisi lighting atau cahaya tepat berada di belakang objek, maka yang terjadi itu akan terjadi seperti apa ya? Kalian tahu nggak sih istilah siluet itu? Nah, itu siluet itu kebanyakan ngambil momen pas lagi backlight. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah dasar pencahayaan. Kalian tahu nggak sih dasar pencahayaan dalam dunia fotografi itu kayak apa atau seperti apa? Nah, kali ini saya akan menjelaskan dasar pencahayaannya. Yang pertama itu adalah cahaya alami. Cahaya alami dalam fotografi ini memiliki nuansa spektrum warna yang dapat dihasilkan, dapat diibaratkan seperti cahaya matahari, seperti cahaya bulan, pokoknya cahaya yang benar-benar tersedia dari alam. Sedangkan yang kedua itu ialah cahaya buatan. Cahaya buatan itu adalah cahaya yang dibuat oleh manusia sendiri, seperti penggunaan lighting dalam dunia fotografi dan flash. Mungkin flash juga termasuk dalam dunia fotografi juga, itu termasuk cahaya buatan. Nah, yang ketiga itu ialah cahaya langsung direct light. Direct light ini sebenarnya hampir sama dengan cahaya alami ya. Mungkin kalau cahaya alami itu dia lebih
sedang dia lebih ke kita dalam ruangan contohnya, tapi ada cahaya masuk dari luar seperti cahaya matahari, itu termasuk dalam cahaya alami, sedangkan itu bukan termasuk dari direct light. Soalnya kalau direct light ini ialah cahaya yang langsung menerjang ke suatu objek itu, jadi langsung ke suatu objek tersebut tanpa ada penghalangnya. Jadi seperti itu direct light. Contohnya seperti cahaya matahari, kita foto di lapangan dengan bantuan cahaya matahari langsung ke diri kita sendiri sebagai objek gitu. Sedangkan yang keempat itu ialah cahaya menyebar atau diffuse light. Ya, diffuse light ini sebuah teknik gimana ya, ibaratnya itu cahaya itu masuk ke dalam sebuah objek itu tidak keras, dalam artian tidak tidak menyorot dalam satu objek tersebut, tetapi secara menyeluruh, secara halus. Dapat dicontohkan dalam kalian pernah gak sih dalam pernikahan itu foto bersama itu pasti menggunakan kiri kanannya itu menggunakan payung atau apa sih, tapi itu payungnya itu gunanya seperti apa sebenarnya, gunanya itu untuk apa? Payungnya itu gunanya itu untuk diffuse light atau diffuse, untuk menyebar atau menghaluskan sebuah cahaya yang menuju kepada suatu objek tersebut. Biasanya itu agar tidak kiri kanan itu tidak gelap, tidak terfokus pada satu objek doang, tapi menyeluruh agar merata seperti itu. Yang kelima itu ialah hukum reciprocity. Ini saya kurang paham tentang hukum reciprocity ini, mungkin lebih ke teorinya atau sejarahnya mungkin ya. Jadi lanjut. Nah, ini sama available light, artificial light. Nah, mungkin ini aja ya, langsung ke lighting fotografi berdasarkan arahnya. Yang pertama itu front light. Ini yang saya lagi rasakan sendiri, front light itu. Jadi posisi cahaya itu datang dari depan atau sejajar dari sebuah objek segaris. Itu menyebabkan cahayanya itu sangat jelas sekali dengan sebuah objek tanpa ada sesuatu yang gelap. Lanjut, oval light. Nah, kalau oval light itu lebih condong ke 3/4 objek. Jadi cahaya itu mungkin tadi saya udah kasih contohnya ya, dari depan 3/4 itu berarti dari serong sini ya, mungkin dari sini cahaya masuknya. Lanjut, ini juga saya pakai cahaya 3/4 loh, soalnya ini dari samping juga. Nah, kalau yang selanjutnya itu side lighting. Kita udah jelasin, side lighting itu adalah sebuah pencahayaan dari sudut samping atau sisi kiri kanan secara sejajar juga. Nah, lanjut, rim lighting. Rim lighting itu sama seperti oval light tadi yang 3/4, tapi kalau ini lebih ke arah belakang, bukan arah depan serong tapi belakang serong. Itu udah yang dimaksud dengan rim lighting. Ini sering kok terjadi di foto-foto studio itu kan, cahayanya itu dari mana-mana itu, dari rim light, dari oval light, front light, kita ada semua agar seluruh objek terkena. Sedangkan backlight itu ya kalian sudah sering sih, kalau biasanya anak-anak zaman sekarang tuh paham banget foto-foto siluet gitu yang lagi tren pada masanya. Itu mungkin ini backlight itu ya udah nggak ini lagi lah, udah nggak asing lagi didengar gitu tentang backlight. Itu cahaya dari belakang objek gitu kan, nanti depannya itu gelap, belakangnya doang, jadi suasananya pokoknya anak indie banget deh. Ya mungkin cukup sampai situ saja penjelasan tentang teknik pencahayaan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dari saya sendiri, karena saya sendiri juga masih belajar dalam dunia fotografi maupun dunia pencahayaan itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.